Bapak Gubernur sudah memang merencanakan, hanya saja kami belum mendapatkan perintah secara resmi dari Bapak Gubernur kapan dan tanggal berapa waktunya. Kami menunggu instruksi dari pimpinan ini Gubernur Sulawesi Tengah. Yang kedua, terkait dengan penggunaannya juga sampai hari ini juga secara resmi Pak Gubernur belum ada memberikan informasi atau mengundang kami sampai hari ini. Nah, oleh karena itu kami selaku aparat dari Bapak Gubernur menunggu perintah atau kebijakan dari Bapak Gubernur kapan dan waktunya untuk peresmian dan penggunaan Masjid Raya Baitul Hara. Kami selalu standby. Apabila itu sudah ada resmi dari Bapak Gubernur, maka kita akan bekerja dengan sistem yang ada sehingga benar-benar masjid itu dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, diurus dengan manajemen yang bagus, ini yang modern. Diharapkan orang-orang yang akan mengurusnya nanti tentu itu adalah sebuah seleksi dari Bapak Gubernur nantinya untuk mengurus masjid yang begitu megah yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan anggaran yang sangat besar. Diharapkan masjid ini terkelola dengan baik dan menjadi pusat peradaban agama, kemudian dimanfaatkan untuk ibadah spiritual kita. Kemudian ada kegiatan program-program lain, termasuk juga ada kajian, ada program yang terbangun. Jadi dari waktu ke waktu masjid itu terus berjalan. Nah, itulah kami lagi menunggu perintah Bapak Gubernur sampai hari ini, kapan waktu dimanfaatkan, kapan mau diresmikan. Kami lagi menunggu perintah. Kanda berarti yang bersebaran informasi di media sosial flyer itu, apakah berarti tidak dibenarkan bahwa itu ya, informasi itu ya? Kalau ada informasi begitu saya juga belum tahu. Belum tahu juga sumbernya dari mana. Siap. Saya selaku kepala biro punya atasan. Siap. Dan itu adalah pemerintah yang mengurus, maka jelas kami menunggu perintah Bapak Gubernur. Siap. Sehingga saya tidak bisa menyatakan bahwa kapan waktunya diresmikan, kemudian kapan dimanfaatkan. Sebab kalau berdasarkan aturan dari Cipta Karya itu kan tanggal 15 November selesai. Nah, selanjutnya itu kami menunggu kebijakan pimpinan Bapak Gubernur. Soal ini kan jauh hari sebelumnya kan sudah ada persiapan matang dari pemerintah provinsi melalui Biro Kesra sekaitan dengan fungsi kesekretariatan yang ada di Masjid Raya. Apakah sudah dibentuk, terus kemudian ini sudah siap semua perangkat-perangkatnya yang ada di masjid? Ini mungkin bisa disampaikan Anda. Terkait dengan pengurus atau yang mengelola masjid itu, kami menyiapkan draft itu, kan kami ajukan kepada Bapak Gubernur. Nanti Bapak Gubernur akan mengambil kebijakan. Nah, tentu tugas-tugas nantinya kalau sudah pengurus ini akan mengantar, menyiapkan seluruh draft maupun aturan-aturan, pola, dan langkah-langkah yang akan diambil. Nah, oleh karena itu saya juga masih menunggu Bapak Gubernur akan melaporkan, minta pendapat saran beliau. Kita akan menyiapkan langkah-langkah untuk menuju pembentukan pengurus nantinya. Nah, salah satu tentu kita akan melakukan kajian terhadap organisasi. Apalah namanya organisasi itu harus lewat kajian ilmiah. Nah, kalau itu kajian ilmiah sudah dilalui, maka kita mau melibatkan seluruh elemen-elemen ini untuk membantu Bapak Gubernur lewat analisa kajian ilmiah
lalu kita akan buat berita acara, lalu kita sampaikan kepada Bapak Gubernur. Nanti Bapak Gubernur yang akan mengambil keputusan. Nah, ini tugas kita sebagai bawahan daripada Bapak Gubernur. Nah, setelah terbentuk itu nanti kita juga akan memberi saran kepada Bapak Gubernur. Dia akan pimpinan mengambil keputusan untuk membentuk tim penyusun struktur organisasi masing-masing. Berarti untuk tim ini struktur organisasi yang ada di pengelola, maksudnya pengelola masjid itu belum ada sementara ya? Draftnya itu kita sudah siapkan. Oh, draftnya sudah ada ya? Nanti langkah-langkah selanjutnya mungkin dalam jangka 1-2 hari kita akan kaji, melibatkan seluruh elemen orang-orang ahli di bidangnya. Nah, kemudian kita serahkan kepada Gubernur. Kalau Bapak Gubernur setuju dengan organisasinya, maka langkah berikutnya Bapak Gubernur akan kita memberi saran kepada Bapak Gubernur pimpinan untuk membentuk tim penyusun itu. Tidak boleh kita sembarang, karena itu dibawakan dari Bapak Gubernur. Nanti Bapak Gubernur yang punya otoritas dan kewenangan membentuk tim itu. Bersama dengan waktu itu kemudian juga akan kita minta saran, memberi saran kepada Bapak Gubernur untuk membentuk tim seleksi imam yang itu terdiri dari orang ahli di bidang masing-masing. Utamanya Majelis Ulama, Kementerian Agama, ada pengurus besar Al-Hayat, ada UIN, ada UNISA, ada UNISMU. Nah, dari beberapa ini mungkin kita akan tawarkan kepada Bapak Gubernur, mana Bapak Gubernur setuju. Nah, diharapkan hasil seleksi ini akan diberikan kepada Gubernur yang mengambil keputusan. Nah, langkah-langkah inilah kita sehingga pada kesimpulannya Bapak Gubernur mau mengambil keputusan. Nah, sehingga betul-betul keputusan Gubernur itu tidaklah bisa memanfaatkan lewat mekanisme yang benar-benar kepentingan untuk manajemen yang baik dan transparan dan untuk kepentingan umat. Jadi Bapak Gubernur tidak akan keliru mengambil keputusan. Satu lagi Kanda, terkait dengan presmen ini, apakah sudah ada informasi ini masuk ke Biro Kesra sekaitan dengan siapa nanti yang akan hadir dari pusat, apakah sekelas menteri atau presiden langsung? Mungkin karena sebelumnya kan di masyarakat itu sudah ada informasi katanya presiden katanya yang juga ikut mau datang, atau bagaimana? Terkait dengan presmen itu, sampai hari ini juga Bapak Gubernur belum mengundang kami, tapi mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa saya yakin Bapak Gubernur pasti akan memberitahu perencanaan-perencanaan ini kepada kami aparatnya. Kemudian langkah-langkah kita menunggu langkah-langkah Bapak Gubernur. Mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa mengundang Presiden, karena ini salah satu ikon, apalagi rekor muri lagi kemarin mendapat penghargaan muri. Kemudian menurut Bapak Menteri Agama kemarin bersama-sama Gubernur saya dampingi, pernyataan Bapak Menteri Agama itu adalah mengatakan bahwa salah satu masjid termegah di wilayah Timur Indonesia adalah Masjid Raya Baitul Haram. Pesan beliau harus dikelola dengan betul-betul orang-orang yang betul-betul yang representatif, yang punya kompetensi mengurus masjid ini agar masjid ini terus berjalan programnya terkelola dengan profesional. Bapak Gubernur sangat respon, sehingga Bapak Gubernur memberi arahan kepada kami untuk mencari jalan melakukan studi banding ke Istiqlal, melihat pola manajemen di sana agar bisa kita terapkan di masjid yang sangat megah ini. Saya kira Bapak Gubernur tidak kita ragukan masalah spiritualnya, sangat luar biasa. Nah, itulah arahan Bapak Gubernur. Sekali lagi sampai hari ini kami menunggu arahan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan peresmian, terkait dengan pengelolaan, terkait dengan pemanfaatan. Insya Allah Bapak Gubernur waktu dekat saya kira akan mengambil langkah-langkah yang baik. Siap.